Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas settingan-settingan yang perlu kalian disable atau turn off, karena di S17 beberapa settingan ini mungkin menjadi penyebab iPhone kalian merasa boros. Ya meskipun sih di gue gak terlalu boros, normal-normal aja. Tapi dengan adanya video ini, gue harap iPhone kalian akan jauh lebih baik. Jadi gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Oke, karena ini bermain pada settingan, kita akan buka aplikasi settingan aja ya. Settingan pertama terkait privasi sistem service. Nah, ini adanya di bagian settingan. Lalu pada bagian settingan kalian pilih yang privasi, nih privasi and security, yang bagian ini ya. Lalu kalian pilih yang location service. Nah, di bagian sini kalian scroll aja ke bawah. Ya, ini adanya sistem service nih di sini. Kalian pilih. Nah, di bagian sini kalau memang kalian tidak memerlukan, rasanya lebih baik di disable aja. Tapi gue ingatkan, ini balik ke kebutuhan masing-masing sih. Ya memang selalu ada kelebihan dan kekurangannya kalau kalian pengen bener-bener irit gitu ya. Kalau dirasa kayak seperti Apple Pay, Merchant Identification, nah ini kan sebenarnya di Indonesia nggak terlalu digunakan kan. Kalian bisa lakukan disable seperti ini gitu. Intinya ini tuh berpengaruh sama keperluan kalian saat menggunakan iPhone. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Jangan ngikutin gua seperti iPhone Analytics. Kalau memang kalian nggak perlu, ya udah disable aja. Atau bahkan significant location ini itu bisa kalian turn off. Bisa dikatakan kalau kalian mau tahu location history kalian terakhir kemana, kalian bisa cek di bagian sini gitu. Tapi ya gue ingatkan, kekurangannya ya kalian tidak memiliki record nih atau data di mana terakhir kalian tuh kemana sih gitu ya kan. Jadi kalau misalkan ada temen yang posesif sama pasangannya bisa aja nih menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui. Tapi untuk mengakses ini kita memerlukan verifikasi Face ID atau Touch ID seperti ini tuh. Jadi kalau memang kalian nggak perlu, disable aja. Tapi ingat, selalu ada kekurangan di dalam kelebihan. Asik. Selanjutnya masih pada di bagian setting terkait notification. Nah, ini penting banget nih. Penting banget. Terkait notification di sini sebenarnya kalian bisa melakukan pilihan seperti yang gue lakukan adalah schedule summary. Jadi, notificationnya akan di summary tuh. Tidak sekali dua kali masuk notif kling gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi kalian biasanya tidak menerima notif itu, cuman akan ada summary gitu. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini ada summary kayak gini di notification gua. Ya, padahal notifikasi ini udah masuk tuh dari tadi tuh. Cuman di summary gitu. Tapi balik lagi ke kebutuhan. Dan gue ingatkan, schedule summary notification ini nggak bisa kalian lakukan untuk aplikasi Messenger seperti WhatsApp, Telegram, iMessage, dan lain sebagainya. Kalian tidak akan dapat notif chat dari dia. Asik kok dari dia ya. Ya intinya kalian malah jadi tidak tahu kalau ada notif chat dari teman kalian atau siapapun itu. Gitu. Lalu kalian juga bisa sortir di sini. Nggak perlu semua aplikasi menerima notification. Contoh nih di sini aplikasi Dana tidak gue enable atau gue disable lebih tepatnya notificationnya, karena memang gue merasa tidak perlu. Dan kalian bisa sortir nih aplikasi mana aja yang memang kalian nggak ingin menerima notifikasi dari aplikasi tersebut. Karena notifikasi itu sebenarnya cukup lumayan ya untuk menguras baterai. Ya meskipun seperti tadi di awal udah gue katakan, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Jadi kalau kalian mendisable notification, kekurangannya ya kalian tidak dapat up to date aja dari aplikasi tersebut gitu. Lalu masih pada bagian notification nih, announce notification ini kalian juga bisa disable nih. Apalagi kalau teman-teman yang iPhone-nya itu dering ya, alias tidak di silent. Terkadang ketika kalian mengaktifkan announce notification seperti ini, justru malah jadi bisa menguras baterai. Karena iPhone kalian setiap ada notifikasi akan memberikan informasi itu notifikasi dari siapa gitu. Dan di sini juga sebenarnya announce notification bisa kalian sortir nih tuh ya, aplikasi-aplikasinya yang menerima aplikasi apa aja gitu. Kalau gue sih turn off semua, tapi ada sih beberapa nih turn on. Ya intinya sih balik ke keperluan masing-masing ya. Oke, selanjutnya ini paling krusial, memang paling boros tapi paling krusial karena turn off iCloud backup. Bener banget, adanya di bagian profile di sini. Lalu di bagian profile adanya iCloud nih yang ini, dan di sini kalian cari iCloud backup nih. Nah kayak gini, ini adalah automatic auto backup. Ketika kalian
kalian enable, dia akan otomatis nih membackup data iPhone kalian ke iCloud. Cuman bahayanya kalau terjadi apa-apa sama iPhone kalian tidak punya backupan di iCloud kalian. Itu kekurangannya. Ya memang karena ini tuh daily backup ya, alias automatic. Everyday-nya dia membackup nih. Kalian bisa lihat last backup gua aja kemarin malam. Hari ini belum ada backupan, tapi bisa jadi nanti sedikit lagi mungkin bakalan dia nge-backup. Itu kenapa gue bilang ada kekurangannya, karena ini penting sebenarnya, tapi memang untuk beberapa orang terkadang pengennya nge-backup secara berkala atau manual, tidak otomatis. Silakan aja. Tapi kalau kalian yang orangnya seperti gue, kadang suka lupaan, ya better diaktifin. Cuman bagian ini tuh cukup berpengaruh sekali untuk baterai kalian, kayak gitu. Oke, selanjutnya masih pada bagian settingan di seluler ya. Ketika kalian tap seluler, nah di bagian sini kan ada aplikasi-aplikasi nih yang mengakses paket data kalian nih. Terkadang tuh aplikasi-aplikasi ini kalau memang kalian nggak perlu kan, kalian disable aja gitu. Oke, pasti kalian nanyain, Bang, kok lu kagak bisa di disable sih? iya, karena gue mengaktifkan salah satu fitur di screen time, yaitu restriction terkait tidak bisanya dipencet seluler data gue di control center, kayak gitu. Caranya sih gampang, kalau kalian mau ikutin, kalian tinggal pergi ke screen time. Di sini nih masih di bagian setting screen time, lalu kalian pilih yang content and privacy restriction. Nih di sini nih. Lalu kalian scroll ke bawah, kalian cari cellular data change. Masukkan passcode screen time kalian, dikarenakan memang screen time kalian harus aktif dulu gitu. Misalkan gue allow seperti ini, gue back. Nah, nanti akan bisa diakses nih cellular data gue tuh kan. Udah bisa lagi diakses tuh gitu. Nah, balik lagi ke seluler ya. Oke, di bagian seluler ini nggak semua kalian enable aplikasi-aplikasi yang memerlukan data internet gitu ya. Jadi rasanya gue yakin buat teman-teman nggak semua aplikasi kalian sering gunakan. Buat aplikasi-aplikasi yang memang kalian nggak sering gunakan, ya udah kalian matiin aja datanya nih di sini gitu. Dan di paling bawah juga adanya iCloud Drive di sini nih. Mana ya? Nah, ini di iCloud Drive nih. Di sini kalian bisa disable dikarenakan ini menggunakan cellular data network ketika kalian tidak terhubung Wi-Fi. Seperti keterangannya tuh, when not connected to Wi-Fi, use cellular network to transfer document and data. Ya, jadi ketika kalian ini enable dan kalian tidak terhubung ke Wi-Fi, dia akan tetap mengirim data ke iCloud Drive kalian. Seperti itu. Dan menurut gua, yang namanya seluler atau paketan data itu cukup menguras baterai ya, karena mereka itu mencari sinyal terbaik gitu ya. Jadi sinyal yang dicari sama kartu provider atau operator yang kita gunakan itu terkadang mencari sinyal yang terbaik, dan itu cukup mempengaruhi borosnya baterai kayak gitu. Karena tenaga untuk mencari sinyal ya baterai. Jadi bisa kalian disable ini. Tentunya iCloud backup juga sama. Sebenarnya sama aja sih, sama seperti tadi ya. Intinya kalian bisa atur di sini, nggak usah semua aplikasi kalian enable kalau memang kalian udah ngerasa ini perlu dilakukan. Selanjutnya sudah pasti brightness pada iPhone kalian. Nggak perlu terang-terang sampai kayak gini tuh, nggak perlu. Seperlunya aja. Bahkan gue kadang cuman segini nih gitu. Lu bisa lihat lah ya. Segelap ini gue pakai ya karena sekeliling gue terang. Terkadang gue nggak suka banget dengan brightness yang terlalu tinggi banget seperti ini tuh, gue nggak suka banget, nggak suka terang-terang lah intinya kayak gitu. Dan itu kalian bisa atur sesuaikan keperluan kalian. Bang, kenapa nggak pakai auto brightness aja? Ya, auto brightness itu ada sensor detection. Jadi di mana kalian gelap, dia akan turunin brightness. Tapi ketika kalian di lokasi yang cahayanya atau lampunya terang banget, dia akan menurunkan brightness pada iPhone kalian. Dan menurut gua auto brightness lebih baik di disable aja kalau menurut gua sih. Meskipun isunya banyak yang bilang auto brightness ini justru bikin irit baterai. Cuman kalau gua sih sedikit bingung aja gitu. Karena gua udah pernah nyoba mengaktifkan auto brightness ini, dia itu malah jadi ngikutin banget kondisi sekitar. Padahal kita nggak perlu terang banget, tapi dia naiknya cukup terang banget gitu. Misalkan kita perlunya segini nih, tapi dia bisa aja naiknya segini gitu. Padahal gue nggak perlu setinggi itu gitu loh. Itu kenapa alasan gue mendisable auto brightness kayak gitu cuy. Oke, jadi lebih baik lu disable aja. Cuman balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Selanjutnya ini adalah fitur yang cukup canggih. Cuman memang gue akui nggak semua orang menggunakan fitur ini di kesehariannya, yaitu Siri. Masih pada bagian setting, kalian ke menu Siri Answers aja di sini. Di sini kalian kalau memang nggak pakai, turn off aja udah. Kayak iPhone 14 Pro gue itu gue nggak pakai Siri, jadi gue turn off. Kalau yang 15 Pro ini ya gue perlu, jadi gue pakai. Cuman balik lagi ke kebutuhan kalian, karena Siri ini ya cukup memakan baterai karena dia kan terhubung ke internet juga. Dan tentunya tidak hanya terkait Siri-nya aja. Di bagian show suggestion, show reason, ini bisa kalian disable nih. Karena kenapa? Karena si Siri mempelajari juga aktivitas kalian nih. Kalian tuh seringnya mencari apa sih? Jadi
biar Siri tuh bisa gampang memberitahu ke kalian gitu. Cuman hal-hal kayak gitu kalau bagi gue perlu. Tapi kalau memang kalian nggak perlu dan menurut kalian bikin boros baterai, ya silakan di turn off aja gitu. Selanjutnya ini fitur sebenarnya penting. Cuman pada akhirnya gue disable juga sih. Pertama ganggu juga kalau lagi scroll-scroll. Ya memang baiknya sesuai arahan Apple. Kita tuh menatap layar iPhone tuh baiknya jangan terlalu deket sama muka atau mata gitu ya. Baiknya seperti itu. Nah fitur ini diadakan untuk biar kita ada jarak sama layar iPhone kita, yaitu screen distance. Adanya di screen time. Nah kalian pilih screen distance di sini. Kalian enable atau disable ya sesuaikan keperluan teman-teman ya. Kayak gini. Kalau kalian enable, setiap kalian terlalu deket sama layar HP kalian, dia akan meminta kita menjauh. Kayak gitu. Jadi ya tapi balik lagi sih, kalau memang kalian penting ya enable aja. Pokoknya sebenarnya sih video ini tuh tetap balik ke diri masing-masing, karena gak bisa disamaratakan kebutuhan di iPhone setiap penggunanya gitu loh. Jadi ya balik lagi lah ke teman-teman ya. Kalau rasanya ini baiknya di disable, ya udah disable aja gitu. Selanjutnya yaitu kalau bisa ya sering-sering menggunakan WiFi, karena cellular data itu seperti tadi udah gue jelaskan cukup lumayan nyedot baterainya. Terlebih dia juga nyari sinyal yang terbaik pastinya. Itu kenapa kalau bisa sih sering-sering pakai WiFi, karena lumayan bikin irit iPhone kalian gitu. Dan yang kedua, kalau misalkan teman-teman lagi ngambil gambar, video, foto, bikin konten, bikin short movie atau nonton konser terus kalian videoin, saran gua harus lebih baik di airplane mode aja atau datanya dimatikan gitu. Karena dia lumayan tuh, kalau misalkan habis ngambil foto pasti ada metadatanya. Jadi lebih baik dimatikan datanya atau internet datanya, atau kalian hidupkan airplane mode kayak gitu. Cuman lagi-lagi bahaya kalau sampai amit-amit terjadi yang tidak-tidak, ya iPhone kalian malah jadi susah dilacak deh gitu. Jadi tetap pinter-pinter kalian lah. Kalau misalkan kalian bisa peduli, misalkan lagi nonton konser, tadinya kalian airplane mode, terus habis itu kalian nonaktifkan lagi airplane mode-nya, silakan aja gitu. Itu balik lagi ke diri masing-masing, karena ya tadi udah gue jelasin resikonya seperti itu. Oke, lanjut balik lagi ke settingan, yaitu background app refresh. Adanya di bagian general atau umum, lalu kalian pilih di sini yang background app refresh nih, langsung ada nih. Di sini kalian pilih. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, nggak semua aplikasi gue enable kan gitu. Jadi kalian bisa sesuaikan keperluan kalian. Dan ini belum gue sortir lagi nih, tuh gue disable aja deh tiket.com. Jadi intinya balik lagi ke teman-teman semua. Kalian yang bisa sortir, kalian yang tahu kebutuhan kalian. Kalau memang dirasa tidak perlu aplikasi tersebut menggunakan background app refresh, ya udah kalian disable aja lebih baik kayak gitu. Oke? Dan ini yang terakhir, ini adalah trik paling jitu, paling ampuh bikin baterai iPhone kalian irit, yaitu jangan dipakai sama sekali iPhone-nya. Taruh aja di laci. Jokes aja cuy, bercanda. Tapi ya memang kalau kalian gak mau sama sekali ngerasa boros, ya udah jangan dipakai iPhone-nya sekalian gitu. Oke? Ya udah, itu tadi dari gua settingan-settingan yang kalian perlu disable atau turn off agar baterai iPhone kalian lebih irit di iOS 17. Gue rasa cukup videonya kali ini, semoga sangat terbantu buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.